Acara ini sebenarnya yang saya tadikan sebenarnya sebuah sharing saja, gitu ya. Tapi pemikiran saya, observasi saya, pengalaman saya, dan juga mungkin mimpi saya. Dan saya nggak punya klaim apakah ini original dari saya, dan juga saya nggak klaim ini efektif apa enggak, gitu. Jadi ini observasi apa yang saya pikirkan, apa yang pengalaman saya. Mudah-mudahan ini yang dilihat. Nanti kita bisa diskusi belakangan. Saya akan start dengan profil fakultas dulu. Kita kenalin fakultas kita. Jadi kalau dari daftar yang saya terima, kita punya 112 staf yang aktif. Saya ambil yang aktif, ini tambah lagi orang yang istilahnya pensiunan dan sebagainya. Itu akan lebih banyak lagi. Tapi ini yang aktifnya saja. Aktif. Enggak, tambah lagi kalau ada pensiun ada tambah luar biasa ada tambah. Jadi enggak, ini yang aktif 112 dan 83%-nya 10. Jadi kita bisa lihat bayang profil kita seperti apa. Oke, ya. Terus ini juga prestasi selama 2008 sampai 2012 penerima payung penelitian kita ini ada 38 judul. Nah, yang saya nggak mungkin Evi bisa meneruskan nantinya berapa banyak dari 38 judul ini yang mungkin jadi voting paper. Voting paper itu kan paper gitu kan. Kalau judul ini kan modelnya lebih kayak deskripsi segala macam selesai daripada report. Berapa yang dijadikan bahan kuliah dan berapa yang akhirnya diidentifikasi. Kali itu yang mesti ditambahkan untuk evaluasi kita bersama. 2009-2013 ini jumlah penerima hibah kita 73 judul. Jadi satu judul bisa berapa orang? Jadi kalau dihitung orangnya banyak sekali. Gitu ya. Ini juga mungkin perlu dicek tadi ya, berapa working paper, berapa yang jadi bahan kuliah, berapa yang jadi publikasi. Ini yang perlu dievaluasi buat kita semua. Jadi ini gambaran. Jadi kalau digabung ini ada 112-an gitu ya. Setiap satu orang bisa masuk itu kira-kira. Nah, saya coba bikin seperti ini. Jadi kalau ditanyakan misalnya, ini kalau yang disebut kita ini kalau sebagai dosen jati diri kita ini apa sih? Gitu ya. Kalau saya tulis ini pakai biar ada gaya, itu lulusan gitu ya. Ini ada pengajar, ya, sebagai peneliti atau pengajar peneliti tentunya bisa ditambah lagi ada psikologi dan segala, tapi enggak lah. Sekarang ambil yang begini saja dulu. Feeling saya yang terbesar adalah pengajarnya. Jadi kalau ditanya, Anda dosen apa? Pasti kita bilang, oh saya dosen ini. Itunya yang lebih menonjol ketimbang, oh saya meneliti ABC. Gitu. Feeling saya begitu. Tapi ini sekali lagi Evi yang akan meneliti benar atau enggak. Jadi kan masih ada 5 tahun, jadi bisa panjang. Nah kalau kita lihat pengajar, ini juga mungkin Evi yang bisa ngecek ya. Jadi berapa banyak kayak pengajar kita yang pakai teks hanya berapa chapter saja. Jadi kalau misalnya ditanya gitu, Anda mau nggak merubah ininya? Akan alasannya macam-macam. Berapa banyak seperti ini? Banyak yang oke saya merubah dimanapun asal bukunya masih itu sanggup. Terus berapa banyak yang mengubahkan, misalnya kalau buku teks kan contohnya bahasa Inggris dari Amerika. Kalau ada nggak yang diubah kalau bahasa Indonesia? Saya yakin ada ya, tapi itu bisa dihitung. Terus ditambah ilustrasi jurnal, ada nggak? Berapa banyak? Gitu ya. Terus juga yang terakhir mungkin ini kalau ditambah dengan penelitian sendiri, jadi yang dikerjakan dimasukkan, gitu. Berapa banyak? Dan mungkin dari tadi yang dalam bentuk teks lagi langsung aja di sini dengan penelitian sendiri. Gitu. Kalau di luar biasanya ini yang dipakai. Gitu. Kita atau lagi kita lihat bahan evaluasi kita bersama. Nah, topik saya memasukkan di situ apa yang disebut dengan frontiers of science. Sebenarnya ini diilhami dari mengikuti ini ada satu simposium. Kerjasama antara Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Amerika. Jadi mereka bikin simposium ini biasa di Indonesia
sekarang sudah yang keempat. Jadi biasanya ini sih, jadi mereka mengambil pokoknya harus cutting edge gitu, dalam field mereka. Jadi syaratnya disebut yang boleh ikut di sini adalah harus doktor, umurnya maksimum 45 tahun. Jadi saya kira banyak di sini yang bisa eligible. Maksimum. Oh, oke. Iya, ya beda-beda dikit lah. Dan tegas gitu loh. ya saya tahun lalu ikut tapi karena jalan udah pulang tapi jadi panitia gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di Indonesia ini ada dua bidang yang kita bisa bersaing gitu. Yang pertama adalah kedokteran, medical. Kita punya banyak sekali penyakit yang khas yang bisa di apa, kalau ketemu di Indonesia bisa dicari juga di luar gitu. Dan satu lagi ilmu sosial, kita kaya sekali ilmu sosial. Jadi sekarang ini ada namanya, jadi intinya adalah frontiers. Jadi sesuatu yang belum dipikirin, sesuatu yang sama sekali baru. Dan kalau yang menemukannya adalah orang muda, maka mungkin nanti dalam beberapa tahun lagi dia akan jadi pakar di bidang ini. Ini yang pertama untuk ilmu sosial kita buat. Ya. Jadi kalau di sini ada beberapa psikologi, nggak ada kayak fotonya. Di sini ada Corina, ada Doni, ada beberapa, ada Robi. Ya. Muhammad dan Gimana fotonya? Hari ini mana? ada situ kecil. Jadi psikolog dari psikologi ada 7 orang. Jadi menurut saya ini perlu dikembangkan lagi gitu. Gimana tuh? Untuk apa? Untuk ya bahwa kita masuk di sini gitu sebenarnya. Jadi Gimana tuh? Apa? Lokasinya di mana? ini di Lombok. Oh. Oke. Jadi, nah ini dia ini. Jadi untuk sampai ke sana, ya tentunya ada beberapa persyaratan kan. Jadi ini saya ambilkan dari apa ya? Tren yang berkembang kalau di dunia internasional itu bisa masuk ke sini. Jadi ada dua hal. Dua pertama ini adalah tentang etika, aspek etika dari penelitian. Jadi seperti kita ketahui kan etika penelitian ada macam-macam, ada 3 ya. Saya ambil 2 yang paling penting. Yang pertama adalah melindungi kesejahteraan partisipan. Sejauh mana penelitian kita memenuhi ini? Gitu. Jadi misalnya kalau di kita kan kenapa disebut partisipan gitu ya? Karena tadi kan ikut penelitian adalah kegiatan yang sukarela, jadi nggak boleh dipaksa, nggak boleh lagi ospek terus dibagiin gitu. Kita kan bukan nanti gimana? Mahasiswa, ayo harus bikin ya dalam 2 malam, kalau enggak nilainya jelek. Nah, itu sangat tidak etikal gitu ya. Jadi makanya disebut partisipan, bukan subjek. Atau zaman saya dulu saya belajar namanya OP, orang yang percobaan. Zaman sekarang udah sangat tidak boleh. Zaman dulu oke lagi, zaman sekarang tidak boleh. Terus ini informed consent, jadi selalu harus ada form namanya informed consent. Jadi dan ini komisi etik penelitian. Jadi kalau kita ngirim manuskrip harus ada bahwa ini sudah lulus komisi etik. Kita punya, cuman orangnya nggak ada ya sekarang. Jadi ini yang kita mesti pikirkan. Jadi kalau nggak ada 2 ini, manuskrip kita ditolak. Gitu. Jadi ini harus. Oh, Oke, terus berikutnya ini juga ya, menjamin keakuratan temuan riset. Ini juga sekarang menjadi satu hal yang sangat penting. Kalau nggak diterima ya. Jadi misalnya tidak memalsu, memodifikasi data, menyimpan data. Jadi kalau kita bikin penelitian ada kuesionernya kan, kuesionernya harus disimpan. Ada informed consent-nya, informed consent-nya harus disimpan sampai 5 tahun setelah terbit. Terus sharing data dia ini. Jadi kalau nanti dia minta, jadi biasanya sekarang kalau jurnal-jurnal yang baru ya biasanya dia ada kan online ya, nanti di bawahnya ada tuh kalau mengambil datanya silakan di sini. Klik. Jadi ini nggak bisa lagi datanya di mana gitu nggak bisa. Tidak melakukan plagiarisme. Jadi kalau kita kan banyak ini alami, saya udah tahu lah gitu ya.
Tapi ini yang menarik ya, jadi ini misalnya tahun 2000, psikologi ini banyak sekali skandal. Kenapa demikian ya? Jadi ini Stapel ini adalah dekan, ini nggak main-main deh, dia dekan, profesor, dan bintangnya terang. Satu tahun itu bisa mungkin 10 ya, publikasi di jurnal internasional yang top, bukan nggak main-main. Cuma terus ternyata ketahuan bahwa data yang dia buat itu adalah palsu. Jadi dia datang misalnya ketemu ya di satu conference, ketemu sama kayak ada kan mahasiswa S3 gitu kan. Oh ya, kan ngetok ya. Mau nggak dari pusat barang? Menarik nih kita pusat barang. Oke. Terus nanti dia bikinin kuesionernya, bikin segala macam. Terus oke, kamu yang bikin ya gitu. Udah jadi kan kasih dia kan. Oh ya bagus nih. Terus dia bilang, saya punya kontak nih. Partisipan yang cocok untuk ini gitu. Saya aja deh yang ini ya, yang ngambilin datanya ya gitu. Terus ambil, kopiin deh, kopiin, ambil, masukin ke dalam ini makanya mobilnya dia. Nanti 2 bulan kemudian dia bilang, udah dijadikan gitu, kasih SPSS gitu. Dan ternyata itu dia bikin sendiri gitu. Nah, jadi hasilnya selalu terbukti hipotesanya dengan sangat meyakinkan gitu. Ya, jadi Genius banget. Oh, nggak malu ya? Ya makanya, nah, jadi udah berubah. Jadi yang terjadi ini kan di retract kan. Jadi rektornya dibentuk, diperiksa, dan salah satu timnya itu adalah profesor dari hukum pidana, gitu kan. Karena dia harus memecat segala macam. Jadi yang terjadi adalah semua co-authornya itu sengsara kan, dicurigain. Jangan-jangan kamu juga begini gitu. Dan ini merusak reputasi Belanda. Dan celakanya setelah 2 tahun kemudian ada satu lagi profesor kayak gini juga di Erasmus gitu. Jadi celaka lagi. Jadi rusak namanya. Jadi oleh karena ini makanya tadi bagian-bagian etiknya itu menjadi penting. Harus menyimpan data segala macam. Jadi itu tadi alasannya ya. Jadi yang kena kita sekarang, jadi kita harus nyimpan, harus nunjukin segala macam. Jadi mungkin ini yang harus kita perhatikan. Jadi ini 2 hal tentang etika. Tren lainnya, saya masuk beberapa saja yang sangat hangat gitu ya. Jadi tren lainnya adalah penelitian psikologi ya, banyak dikritik karena dia tidak meneliti perilaku gitu. Jadi kalau kita perhatikan ini sangat terkenal sekali ini ya. Kan tujuan psikologi pasti dengan the science of behavior, what people do gitu. Tapi apa yang terjadi? Jadi kritiknya adalah gini, psychology as the science of self-report and finger movement. Iya, ini isi kuesioner atau isinya di komputer. Jadi kan yang bicara cuma perilaku tangan, jari, pencet-pencet gitu. Jadi kritiknya gitu. Jadi sebagian besar studi kita seperti ini, gitu. Ya, jadi misalnya ini neuroscience, isinya apa sih? Proses internal otak, fotoin darahnya dari mana? Nggak ada perilakunya, nggak cocok dengan ini definisi psikologi kita. Ya. Nah, kecuali developmental psychology, psikologi perkembangan. Karena anak kecil nggak bisa disuruh isi kuesioner. Batasannya menjadi dewasa. Jadi terpaksa anak kecil dikasih mainan, dikasih apa dilihat. Jadi tidak perilaku, ya, kecuali di sosial juga sama, self report sama waktu reaksi. Jadi kayak ayat yang studinya heavy, pencet di ini gitu. Jadi belum, belum ya sampai habis. Banyak sekali yang cepat pulang jadi hadir.
yang kedua ya, tren berikutnya adalah namanya anti wear. Saya kira jadi wear ini singkatan dari Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic. Jadi selalu diambil partisipasi dari sini. Ini misalnya studinya ya, menemukan bahwa 68% merupakan partisipan dari Amerika, 90% dari orang Barat. Gitu, ya. Jadi dengan kata lain, partisipan dari masyarakat duit sebenarnya outliers. Gitu. Dan ini sebenarnya peluang buat kita. Nah, kita bisa masuk karena kita ini ya, ada tren ke sini sebenarnya. Oke, yang ketiga ini juga trennya adalah keluar dari lab. Jadi kalau lab nih di sini ini, jadi biasa kita bilang kalau lab adalah eksperimen, sebenarnya bukan. Jadi kalau desain dibagi dua, eksperimen sama non, settingnya bisa lab atau field. Gitu. Jadi sekarang ini banyak sekali eksperimen yang dilakukan di field. Jadi ada masalah, ini bukan karena ruang, paling penting keluar dari ruangan. Gitu. Ini jadi saya bilang field experiment, jadi ada namanya RCT, random clip, apa namanya? Random control trial. Kalau ingat RCT-nya ya. Ini. Jadi misalnya saja penelitiannya gini ya, menghitung pakaian dengan logo universitas ya, ketika tim awal menang atau kalah. Jadi kalau menang pakai UI, kalau kalah ya itu kayak gitu loh. Ini kan field ya, sebenarnya eksperimen ya. Atau ini my favorite. Oh ya, lab dancer ya. Lab dancer itu adalah buat laki-laki, yang dance itu perempuan, ya dia dansanya di pangkuan laki-laki. Jadi katanya kalau dia lagi mendekati ovulasi ya, yang penarinya, maka dia akan lebih banyak dapat tip, ya, mungkin lebih bergairah, lebih apa, kira-kira gitu lah. Kira-kira gitu lah. Jadi studi-studi ini dilakukan, ini eksperimen sebenarnya, cuman tidak di dalam lab. Berikutnya adalah internet. Jadi misalnya ada eksperimen online, ada survei online, observasi, ada internet sebagai lab. Terus ditambah lagi dengan sekarang namanya crowdsourcing. Jadi crowdsourcing itu adalah tidak ada punyanya Amazon, dia bikin namanya Amazon Mechanical Turk. Jadi dia bisa merekrut ya, orang dari satu dunia untuk bikin melakukan eksperimen atau survei lewat internet. Gitu. Jadi saya punya pengalaman, kita bikin penelitian. Saya udah capek-capek itu bikin 600 untuk dapat 600 partisipan. Gitu ya. 600 partisipan harus waktu sekitar 3 bulan. Bayangan saya kalau dengan 600 nama saya palingan nomor 2 dong gitu ya. Ternyata ada satu orang lagi ya, yang dia bikin pakai ini pakai dari crowdsourcing ini. Dia bisa dalam tempo 2-3 minggu gitu bisa bikin 3 eksperimen. Kalah kan, jadi dia punya 4 studi, kamu cuma 1, jadi kamu namanya nomor 17 gitu. Jadi gitulah. Jadi ini metode yang tadi ya sangat cepat dan sekarang orang percaya ke sana. Jadi udah, kalau dulu mungkin masih ragu-ragu. Bagus nggak sih kalau orang meneliti pakai online? Sekarang kayaknya udah diterima. Jadi kita mungkin harus mempersiapkan mahasiswa kita mesti bikin rambu-rambunya supaya ini mungkin. Kalau enggak, kita akan kalah kalau kita masih pakai modelnya pakein questionnaire gitu, udah tinggal nyaman gitu. Dan mungkin juga kita mesti meng-hire IT yang beneran ngerti bagaimana melakukan programming gitu ya. Atau kita kerjasama dengan sebelah. Oke, natural extension adalah smartphone. Gitu. Jadi saya sedang buat studi tentang ini. Kita sudah mencoba. Jadi ini kan menarik di sini kan ya.
kalau psychology have no history, diciptakan sekarang, ya, ada methodological inertia. Jadi kira-kira apa yang akan dipakai smartphone? Karena tadi unobtrusive, ubiquitous, intimate, sensory, computational powerful, dan diperkirakan dalam tempo 5 tahun lagi ada 7,5 miliar smartphone di dunia ini. Jadi jauh lebih besar. Indonesia kan mungkin ada ratusan untuk smartphone gitu. Kita bisa pakai teknologinya. Dan jadi kita punya mata pelajarannya namanya kemarin mengajari gamification. Jadi mereka diajarin bikin app ya untuk smartphone. Dan itu maksudnya cepat sekali belajar, ajarin sekali 2-3 jam langsung bikin gitu. Jadi anak-anak sekarang seperti itulah. Jadi udah canggih. Kalau kita kan lihat gimana pencetnya ya, gimana keluarnya, mereka langsung bisa bikin app-nya gitu. Dan lebih mudah lah ya. Dan ini juga yang menarik gitu. Ada yang pernah baca? Ini dari Psychometrika, The Attack of Psychometricians. Ada bagian eksperimen. Ini adalah jadi jurnal psikometri ya, jadi ya. Dan ini jurnal yang biasa kalau psikometri isinya adalah isinya rumus nggak menarik gitu ya, susah tapi ini adalah salah satu artikel yang banyak sekali di download ya. Karena nggak ada rumusnya. Jadi isinya itu adalah sebenarnya self kritik gitu ya kepada kaum psikometrician gitu ya. Jadi intinya kira-kira kenapa ya psikologi, kemajuan psikologi itu banyak sekali mengabaikan ya, temuan-temuan atau advice dari para psikometrisi gitu ya. Mengenai psikometrician apa? Ya gitulah ya. Kira-kira gitu. Jadi yang menarik dari saya adalah dia menggunakan banyak contoh ya, bagaimana psikolog yang ngetok itu mengabaikan gitu. Jadi misalnya saja Anda tahu McRae ya, tahu ya? Ya, dia sangat terkenal dengan Big Five-nya kan, ya, bikin Big Five. Jadi dia pernah kita bikin Big Five ya. Terus dia pakai kalau di psikometri terkenal lah namanya confirmatory factor analysis. Jadi mestinya dari Big Five ada keluarnya 5 kan. Setelah pakai CFA keluarnya nggak 5, kalau nggak salah 7. Ya. Tapi ini maunya psikometrisi kan kalau keluarnya 7 ya diganti, jangan Big Five, Big Seven gitu kan teorinya. Tapi yang terjadi adalah McRae bilang enggak gitu. Saya mau pokoknya menurut saya yang salah CFA-nya nih. Gitu. Jadi saya tetap ngotot Big Five gitu. Ya, jadi yang lain ini mengabaikan kan advice-nya dari psikometrician. Di sosial juga ada namanya Fishbein-Eisen ya. Jadi reason action. Ya, itu dulu yang kritik itu Bandler namanya, dia pencipta Lisrel gitu ya. Dia bilang kan kalau SNS kan ada 2 ya, ada subjektif 0 ini, terus ada intensi, ada perilaku. Dia bilang enggak 2, ada 3. Tapi panahnya juga dibikin berdasarkan Lisrel. Nah terus yang terjadi apa? Apakah menurut Anda diikutin sarannya Bandler? Iya, tentu saja tidak. Jadi dia bilang kalau saya ikutin, maka nanti kumulatif riset selama 50 tahun tentang hubungan sikap dan perilaku hancur ini. Jadi menurut saya nggak harus kelihatan gitu. Jadi yang saya mau bilang adalah kita barangkali kalau kita punya riset yang kuat, kita boleh mengabaikan psikometrician gitu. Jadi, dan dia juga bilang bahwa barangkali psikometrician harus lebih rendah hati, lebih mau datang gitu ya, mau bekerja sama, menjelaskan dengan baik, bikin dong kuliah yang menarik dan sebagainya. Di sini aja lah, kita baca sini gitu, tipsnya gitu. Oke. Jadi kadang-kadang kita kan suka bilang, wah ini menurut buku metodologi nggak boleh begini. Kalau dia bilang, just do it. Kalau Anda percaya, kerjain aja, lupakan psikometrician. Kira-kira gitulah. Yang ngomong bukan saya ya, yang ngomongnya ahli psikometri. Kalau saya tadi bilang kurang ajar. Kalau yang ngomong bukan saya senang aja karena ada ternyata sama ya, saya juga begitu soalnya. Oke ya. Jadi
kalau disimpulkan gitu ya, gimana sih caranya mencapai tadi ya, frontiers? Kalau pengalaman saya, kita pakai apa yang disebut dengan replikasi. Pernah saya ajar sedikit apa sih seperti itu detailnya. Jadi replikasi plus itu sebenarnya adalah penelitian lanjutan ya, dari artikel jurnal. Jadi dengan demikian kita tidak buat kita start dari awal. Kita punya banyak yang sudah maju di luar, kita tinggal ngikut gitu loh. Dan kalau kita publish, kita menulis kita bisa kita itu udah nyambung gitu, bisa dikaitkan, bisa dibandingkan dengan yang di luar. Nanti pelan-pelan prosesnya kita bisa meneliti gejala khas Indonesia. Itu kayak gimana sih? Jadi kalau di Gamma, jadi ada Faktur dan kawan-kawan tuh dia nggak ini dia langsung ke sini. Ya, dengan apa yang disebut dengan indigenous. Gitu ya. Tapi saya punya pengalaman kita membaca sekitar 30 karya-karya ini kelas tadi indigenous itu. Jadi kalau baca itu yang muncul adalah apa? Kayak deja vu gitu. Kayak sama hampir mirip dengan studinya si ini deh. Kayaknya mirip dengan studinya si ini deh. Gitu. Ya. Tapi bagusan studinya sih itu gitu ya. Jadi ya saya pikir begitu aja. Kalau harusnya dari sini dulu baru ke sini, kalau dia langsung ke sini dulu terus sini keluar gitu. Jadi mungkin kita jangan begitu lah. Usul saya dari atas. Replikasi terus tuh kayak apa sih gitu ya. Jadi ini ya. Jadi teorinya, jadi kita punya start dengan apa yang disebut dengan studi acuan. Jadi cari studi ya, yang emang mengetok gitu, tentang pengarangnya, atau terbit di mana, atau banyak dikutip dan baru, jadi gitu. Karena kalau udah lama nanti juga susah untuk apa peluang kan udah dikerjakan orang lain. Gitu. Jadi teorinya mengikuti teori dari studi acuan tersebut. Desainnya mempertahankan desain studi acuan tersebut. Gitu. Jadi ini ini misalkan saja ini IV-nya yang sama 2, yang 3. Ini cuma misalnya saja. Ini saya tulis 23 supaya kebeda di sini. Jadi bukan harus begitu. DV-nya kita sebut saja Y. Ini memang eksperimen ya desainnya. Jadi kalau kita mau yang paling simpel tuh ini. Jadi ini replikasi plus 1. Jadi kita masukkan apa yang disebut dengan moderator. Jadi asumsi berpikirnya gini. Studi acuan itu hanya berlaku karena itu di Amerika misalnya. Dan kalau kita, menurut saya, yang di Amerika itu bisa berhasil, bisa sukses, bisa terbukti karena ada faktor ini. Kita sebutnya faktornya apa? Gitu. X, apa P. Nah di Indonesia faktor X ini beda. Gitu. Makanya kita bikin moderator. Lalu kita buktikan bahwa tadi ya, yang di Amerika salah. Gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kalau kebanyakan nanti satu dikontrol, jadi ya, tambahin mediator yang masalah. Tapi intinya ada moderatornya. Terus studi tersebut harus bisa dibandingkan dengan studi acuan. Jadi jangan sampai studi baru sama sekali harus dibandingkan. Dan kalau dibandingkan ada hipotesis baru yang beda dari studi acuan. Jadi kita bisa bilang studi di Amerika betul karena begini. Tapi di Indonesia beda, karena itu hasilnya begini. Kira-kira gitu. Jadi biasanya studinya start dengan replikasi 100% dulu, baru replikasi plusnya. Dan ini bisa dikerjakan entah berurutan, jadi satu dulu, nanti udah dapat hasilnya baru bikin studi 2-nya, atau bisa sekaligus. Jadi kalau S3 saya biasanya minta di sini berurutan supaya agak merenung dikit gitu. Tapi kalau S1, S2 sekaligus gitu. Jadi saya merenung terus mereka senang yakin gitu. Oke ya. Nah, berikutnya juga ini pengalaman pribadi gitu saya. Tapi saya yakin juga banyak kalau saya perhatikan tadi ya dari list. Jadi saya sempat nanti saya akan kasih datanya ya. Jadi saya pernah berkesempatan mereview apa yang disebut pemetaan karya ilmiah. Jadi itu ada studi dari skripsi, tesis, disertasi, penelitian, report, working paper, terus publikasi dari staf fakultas tahun 2006. Jadi saya kira datanya sampai sekarang belum ada, mungkin Evi di sini, tinggal ada.
Potret lanjut karena ini mesti kerjakan hal yang serupa gitu untuk potret. Jadi saya pernah ini tahun 2007 saya ke YouTube gitu ya. Saya ketemu sama dia, jadi kita waktu itu diajak bikin riset bareng. Dia lihat kan CV saya, dia baca, kok kamu studi kamu kok macem-macem ya gitu. Ini kamu nggak fokus gitu. Kalau nggak fokus, gimana kamu bisa punya kepakaran? Gitu. Jadi saya bilang, tapi saya bosenan nih orangnya, gimana dong gitu. Dia bilang, oke, kalau gitu gini kan, kamu mesti bedain apa yang jadi spesialisasi kamu, terus sisanya itu namanya hobi. Ya, oke lah. Jadi udah mulai berkurang saya gitu topiknya. Jadi tadinya tuh, kalau ngobrol di saya dulu kayak Mas Budi lah, sering di kantin, jadi nongkrong, mahasiswa ngomongin apa, dapat ide, tuh bikin deh gitu. Kalau dikumpulin gitu isinya nggak karuan, jadi nggak ada garisnya. Jadi mungkin buat yang baru PhD, pelihara garis gitu sih. Nah yang kedua ini dari Cika, ya. Jadi kita ini berdua sama-sama senang konsumen, dan kita punya topik yang sama tentang materialisme. Jadi waktu dia pulang, saya bilang kita bikin penelitian bareng yuk. Pak, materialisme sama kan gitu ya. Terus bikin apa Mas? Gitu. Saya bilang, saya mau bikin materialisme orang Indonesia. Saya ceritain macam-macam gitu ya. Terus dia bilang gini, saya nggak mau Mas. Gitu. Kenapa gitu ya? Saya mau neliti tentang materialisme orang Amerika. Kenapa orang Amerika? Karena kalau saya bikin manuskrip, saya kirim kan editornya itu kan orang Amerika semua Mas. Mereka pasti pengen tahu dong, Amerika kayak gini ya materialismenya. Chance saya untuk publish jauh lebih besar. Dan kalau saya terkenal di bidang itu, kan nulis apapun akan masuk gitu. Nanti kalau sudah terkenal, baru saya mau neliti Indonesia Mas. Saya cerdas itu. Ya, jadi kalau masih muda begitu. Cuman karena saya udah tua, saya pikir saya mesti ngambil yang Indonesianya gitu. Jadi karena nggak mungkin lah saya neliti yang Amerikanya. Jadi kira-kira begitu. Jadi fokus dan tadi ya kita mau dikenal sebagai ahli apa? Dan mungkin tadi ada kayak strategi segala macam. Itu barangkali kita nggak pernah terlatih gitu ya. Jadi mungkin ini pengalaman ini mudah-mudahan mengingatkan kita. Dan ini tadi bikin kepakaran itu nggak bisa sendirian. Jadi ini yang tadi saya bilang ya. Jadi tahun 2006 saya ada sekitar 3.000-an bahan gitu ya. 3.000-an karya ini yang saya cek. Bukan saya bersama tim saya yang kerjain, saya bagian yang bikin plotnya gitu. Jadi kalau kita lihat kan punya bagian apa ya, pendidikan, sosial gitu. Dan kalau diperhatikan ya, topik-topik yang mereka bimbing, yang mereka tulis, itu ternyata banyak sekali satu staff ya. Itu bimbingannya itu minatnya bisa sosial gitu loh. Jadi bukan cuma kalau saya sosial buat non sosial aja juga. Ya. Dan jumlah itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang cuma di bidang itu saja. Gitu. Jadi dengan kata lain staff kita itu ada dua kan berarti kan, minatnya gak karuan gitu, mana-mana gitu ya, atau nggak ada yang ngatur, atau kalau diatur melawan kali gitu kali ya. Jadi merdeka sekali gitu ya. Jadi menurut saya kita nggak akan jadi pakar kalau begitu, karena sendiri. Jadi harusnya memang ada warnanya. Jadi kalau nanti biasanya kalau di luar ada namanya research groups gitu ya. Jadi kalau sosial ada apanya, yang ingin meneliti siapa, berapa orang, berapa orang, baru akan jalan. Dan kerjaannya salah satunya adalah namanya reading club. Ini saya sedang merintis ini. Jadi kita ingin buat yang namanya reading club quantitative psychology. Isinya inilah supaya kita bisa menjadi konsumen dan produsen ilmu, kira-kira gitu. Dan untuk menyamakan persepsi. Jadi kalau kita ngomongin satu metode semuanya sama, seperti ini gitu ya. Jadi kalau intinya adalah isinya adalah presentasi buat mengatas dari satu metode, ada moderatornya, karena kalau pakai moderator suka dibantai, jadi juga agak aneh juga. Jadi ya bisa ada moderatornya supaya bisa itu. Isinya adalah kita berharap staff yang berminat tentunya, dan kalau ada mahasiswa yang sedang menggunakan. Jadi yang saya merah ini koordinatornya.
akan mestinya bulan ini gitu. Jadi nanti kita atur lah waktu. Kita lagi yang problem kita nyari waktu sebenarnya gitu. Oke, ya, dan satu lagi yang paling menarik gitu ya. Di luar sangat terbiasa bahwa kalau di situ punya publikasi itu biasanya kerjasama dengan mahasiswa, jadi dengan kolega dan mahasiswa ya. Jadi kasarnya mahasiswa itu adalah mesin publikasi kita gitu, ya. Jadi ini mungkin ini pengalaman saya saja melakukan ini gitu. Jadi saya nggak tahu kalau yang lain. Jadi biasanya kalau buat saya membimbing entah skripsi, tesis, disertasi, saya biasanya topiknya dari saya, desainnya dari saya, literatur acuannya dari saya. Jadi saya mau kesini gitu, karena kalau enggak nanti tadi di mana gitu ya. Buat saya nggak gunanya bimbingan juga. Ya. Jadi buat saya harus dapat sesuatu buat saya. Terus kontrak, dia harus tanda tangan dulu. Gitu. Jadi pertama ini menjunjung etika pendidikan, nggak bakal ngawur, nggak bohong, plagiar, nggak bakal gitu ya. Mudah-mudahan dengan tanda tangan itu. Terus menjaga intellectual property, jadi saya nggak mau dia men-share alatnya ke temennya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mau tertarik, dia harus bilang ke saya baru aja mikir orang kayaknya bener ya saya kasih, kalau enggak gitu. Dan authorship yang kalau jadi manuskrip ini standar ya, mengikuti apa, jadi tergantung lah kerja kerasnya di mana. Jadi biasanya kalau S1 S2 ya saya yang menulis nomor 1, kalau S3 ya biasanya saya bikin 2. Yang satu nama dia nomor 1, yang keduanya nama saya nomor 1 gitu. Ini 2 nanti kayaknya siapa yang diterima gitu. So far belum. Apa? Isinya sama gitu. Kan eksperimennya banyak. Oh, beda berarti. Iya, udah diatur, udah didesain. Makanya saya bilang desain itu dari saya. Jadi nanti yang ini jadi 1, ini jadi gitu. Jadi seperti itulah. Kalau S1 atau S2 kan biasanya cuma 1, jadi saya nunggu biasanya si A jadi nanti yang akan datang si B gitu. Makanya jadi lama gitu. Tapi yang mesti begitu sekarang, kalau nggak percuma ditolak terus nanti. Alat adaptasinya saya ikut. Ini pilot survei eksperimennya saya mensupervisi. Jadi biasanya saya selalu punya waktu untuk coba kamu bikin simulasinya kayak gimana. Saya lihat, nanti dia baca seakan-akan bener gitu, saya ikutin lah. Data entry-nya saya ikut. Saya bikin dictionary-nya biasanya. Data analisisnya berdua. Saya biasanya spend 2-3 hari gitu untuk mengerjakan itu. Penulisannya saya minta detail ya, tapi padat. Dan kalau menyangkut alat atau stimulus, biasanya saya cuma minta dia untuk masukkan contoh. Jadi saya tidak pernah memberikan the whole stimulus atau the whole questionnaire. Yang lain sekarang kan kalau di gitu, nanti orang lain nyontek, dia tulis duluan, sama dia jadi nomor 1, sama kan saya yang nyontek gitu ya. Jadi dibikin ke situ lah gitu. Dan saya tidak baca bab diskusinya, sama kayak di YouTube, jadi mereka nggak baca diskusinya. Jadi ya biar aja nggak masuk ke ngerjain sendiri gitu kan. Penyimpanan data ini semuanya saya yang simpan, membuat jawaban file-filenya. Jadi kalau manuskripnya saya menulis dan bisa beberapa studi kayak gini lah gitu ya. Nah berikutnya mungkin ini juga pertanyaan saya gitu ya. Jadi kalau saya melihat fakultas itu, kita sebenarnya punya potensi untuk bisa sampai ke frontiers gitu ya. Paling tidak untuk level Indonesia lah gitu. Jadi saya pikir gitu ya. Jadi pertama kita mesti punya dulu kan untuk penelitian gitu ya. Jadi saya kira ya hampir semuanya lah ya punya ya. Berikutnya nanti meneliti gitu ya. Oke ya. Terus udah itu publikasi. Di kita biasanya sampai sini udah ditulis seneng-seneng sekali. Wah, publish saya gitu ya. Tapi sebenarnya belum ya. Jadi ada satu step lagi yang penting, namanya studi kita itu bisa nggak direplikasi oleh orang lain gitu. Jadi kalau enggak, studi kita nggak akan dikutip orang, cuma sekali ya udah gitu ya. Walau nanti 2-3 kali studi itu udah berhenti. Tapi kalau bisa direplikasi sama orang lain ceritanya akan berkembang terus gitu.
Dan nanti lama-lama mungkin bisa jadi ini ya, mashab UI gitu ya. Nggak tahu lah baik apa. Tapi mungkin iya. Jadi buat saya ini dream gitu ya sampai ke sini. Tapi mungkin ya nggak tahu Mbak Tia sampai mana hari ininya roadmapnya yang mau ditarget. Dan tadi ya untuk setiap step ini butuh dukungan fakultas. Jadi saya beruntung ada Mbak Tia di sini mungkin bisa langsung Sangat sekali pakai Mbak Tia. Pertama kita mesti punya komisi etik dan bekerja. Jadi kita punya hobi udah ada semua data gitu ya, tapi nggak jalan gitu ya. Jadi harus ada. Jadi semua penelitian yang mau dia S1, S2, S3 atau staff harus lewat komisi etik. Karena ada kemungkinan nanti itu kan jadikan manuskrip dan itu akan dikirim. Nanti dia akan tanya mana komisi etiknya. Ada ethical clearance-nya enggak? Misalnya saja kita punya ya, kalau lihat ada nih, mahasiswa baru wajib jadi partisipan atau responden. Kalau di UQ 6 jam ya, kalau nggak salah ya. Jadi 6 jam itu sekitar 6 studi. Kalau kita punya 350, jadi 6 studi, ada 2000 kan. Kalau satu studi ada 100, berarti ada 20 studi yang bisa dikerjakan. Dan ongkos studi jadi murah karena dia wajib. Nggak perlu ngeluarin duit lagi. Saya nggak boleh juga kalau kontradiksi. Hari udah studi banding. Jadi gini, ada triknya gitu kan. Kalau kamu mau kerjaan ini boleh, tapi kasih tugas. Biasanya mahasiswa ngapain kasih tugas? Pengen ngerjain ini. Ini peluang seperti ini. Saya menang di sana. Terus policy berikutnya lagi misalnya topik skripsi, tesis, disertasi mengikuti minat staff. Kalau ini bisa kita kerjakan, kita akan punya kesepakatan cepat. Jadi mereka datang, mereka tinggal lihat aja kan. Oh, kalau siapa sih apa aja tawarannya ini, jadi dia yang daftar ke kita. Jadi mesin tadi, mahasiswa jadi mesin. Iya betul, jadi mesin. Terus ini juga ya, penguji ini harus orang yang ahli. Kebanyakan kita kan, wah jangan begitulah, galak ya, sejem gitu ya. Jadi dicari yang baik, bukan yang ahli gitu ya. Padahal tadi ya, komunitas sains tidak akan terjadi kalau yang dicari misalnya ini topiknya tentang bioekonomi, terus ini kayaknya yang uji carilah ini karena baik buat dia. Orang dia nggak ngerti, jadi nggak dapat feedback kan. Dosen yang dapat feedback, mahasiswa nggak dapat feedback. Gitu. Nanti jadi pinter kita, gitu ya. Jangan yang galak yang ahli. Ini berikutnya lagi. Yang dinamakan staff. Ini kalau dihitung dibandingkan 112, itu cuma 20% hari ini. Jadi mesti ada caranya supaya krisis D kita penuh. Gitu. Tadi usulnya waktu saya di kepala bagian sosial, ya, saya minta ini, pada sekian sampai jam sekian tidak ada mata pelajaran sosial. Jadi staf nggak punya alasan untuk nggak datang. Gitu. Terus siapkan makanan yang enak. Terus kalau dia nggak datang, saya telepon. Udah datang semua penuh. Awal-awalnya tertekan, tapi lama-lama mereka menikmati. Gitu ya. Jadi kadang-kadang untuk apa ya, satu yang baru kita perlu agak dalam dikit gitu. Terus misalnya juga ini ya, membiayai internasional tapi cari yang bagus. Jadi jangan yang pokoknya internasional nggak jelas kaitannya dengan kepakaran dia. Cari yang beneran topiknya gitu. Mungkin juga nanti kalau dia harus mungkin submit dibantu ada editor bahasa Inggrisnya dilihat supaya kalau dikirim bahasa Inggrisnya nggak kacau. Ya saya terakhir baca ada satu itu kalau saya baca ini kayaknya pusing gitu ya.
jalan. Nah, ini juga yang menarik nih. Kurikulum S1 yang padat SKS, bukan padat karya. Jadi kalau saya ingat ya waktu saya pernah jadi tim itu kan zaman beberapa tahun yang lalu itu kerjaan saya adalah menggabungkan mata pelajaran kalau ada statistik sama hidrologi digabung jadi matematika. Nah, itu kerjaan saya dulu bersama teman-teman tentunya. Jadi idenya apa? Supaya tidak banyak, supaya mahasiswa dia tidak terlalu banyak ngambilnya. Jadi waktu saat itu saya ingat sosial itu wajibnya cuma 4 mata pelajaran. Jadi kita punya banyak waktu untuk riset, untuk diskusi. Gitu. Sekarang yang baru nih 2012 ini 8. Awal-awalnya staffnya senang kan, tadi kan jadi dosen adalah menjadi dosen, gitu, menjadi pengajar kan. Wah senang. Tapi begitu semester depannya lagi, banyak kan, mulai pada teriak. Gitu, ya. Saya misalnya sekarang nih pegang 5 mata pelajaran, semester depan 7, pusing kan. Karena belum harus kalau ada hibah harus membimbing, sekarang udah something mesti dirubah gitu menurut saya. Jadi mesti dibikin supaya jadi sedikit. Tapi SKS banyak, jadi honor tetap bagus gitu kan. Kan sekarang gitu kan, orang saya harus ngambil banyak, kalau nggak dapat gitu. Kira-kira gitu lah. Terus ini juga penting, Corina ada di sini. Jadi remunerasi yang research dan publication friendly. Jadi di kita sekarang kalau bahasanya Bang Wilman adalah Anda dapat duit kalau ngajar, karena beca. Gitu ya. Jadi menurut saya kalau kita mau riset, kita mau bikin kita perlu duduk gitu kan, tenang. Nah, tapi kalau dengan duduk dengan tenang terus duitnya jadi turun kan tidak repot gitu. Ya, jadi mungkin mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Saya nggak tahu seperti apa ini kan cuman pertimbangan. Jadi perlu kerja keras kita bersama. Ini terakhir saya tutup dengan idaman saya kayak gitu. Ada bangkunya, ya. Bisa ambil minuman di sini. Dan yang paling penting sebenarnya ini, papan tulis. Jadi orang duduk, idenya langsung ditulis, gitu kan. Dan ini katanya berkorelasi, ya. Kalau adanya ini di tempat koridor seperti ini dengan tadi perkembangan ilmu. Karena ilmu itu berkembang bukan di kelas atau lagi sendirian, tapi dengan ngobrol katanya gitu. Jadi saya membayangkan misalnya nanti kita bisa bikin itu kan kita punya banyak kan koridor kita diganti semuanya jadi tempat kayak papan tulis seperti ini orang duduk. Sekarang kan kita pengen duduk di bawah ya, tapi kan sambil ngobrol. Tapi kalau ada itu akan lain gitu. Akan ide yang ada di kepala pindah ke sini langsung bisa ditulis. Oke, kalau cuma ngomongin doang, oke, kira-kira seperti itu. Semoga kenapa? Udah tadi kan judulnya itu pakai payung. Terima kasih Mas Hari. Mungkin ada pertanyaan dari ibu sekalian. Tadi Hari bilang komisi karena kita sudah punya. Kita punya, tapi yang saya tahu itu Pak Eno dengan Arsen. Terakhir udah nggak lagi. Tidak lagi. Iya. Jadi siapa? Maka saya kalau yang saya tahu dari kedokterannya, kalau ada usul S3 belum lolos uji etik, belum mencari data, batal. Harusnya masuk. ya, jadi mungkin nanti akan lewat. Nanti akan ada. Saya kira akan ada. Iya, terkait dengan etik ini
siang ini. Jadi memang lagi mau dibangun lagi, dipersiapkan lagi pedomannya seperti apa, dan semoga kedepannya akan diterapkan lebih jelas lagi. Iya. Semua studi harusnya. Karena kalau kan ada kemungkinan kan studi itu nanti akan kita pakai untuk apa publikasi. Silakan Bu Firda mau. Iya, tadi judul bahan yang dipresentasikan hari kan dari replika plus frontier of science. Tadi EQE-nya sih karena apa? Ini nggak tahu. Also known as. Nah di sini kan materi kita hari ini tadinya ada 4 ya. 1 tentang bagaimana membuat payung kuncian untuk mengembangkan kepakaran. Jadi yang saya pikir tadi agak teknis karena kita kan sudah berkembang sebenarnya, payungnya sudah ada. Dari sini mungkin tadi hari ini melihat udah benernya gimana, masih belum benernya, bisa dikembalinya bagaimana. Ya tadi ini saya nggak berani berkomentar ke sana karena nggak ada datanya. Jadi kalau yang ada data saya berani bilang oke ini ternyata trennya begini. Jadi tadi saya bilang kan itu nanti Evi yang akan kan kita sudah lihat dari 38 berapa biji gitu kan payung penelitian. Oh saya pikir karena sudah dilihat makanya kita menunggu. Saya juga Ini menyambung. bagian Saya ini sharing nanti. tentang bagaimana payung penelitian atau Iya penelitian ini nomor payung. 1 soal topik utama nih. Jadi kalau ya jadi saya nggak berani terus terang. Jadi kalau harus ada datanya lah kalau nggak nanti ngomongin orang. Mungkin Mas Ari bisa cerita. Selama ini kan katanya udah bulan Tadi udah kan saya cerita tadi yang payung penelitian. tidak tadi kan yang ini udah selesai. Jadi ini kan ini semua ini udah. Ini sebenarnya tadi yang saya kerjakan. Dari pengalaman Mas Iya, Ari. ini yang. Jadi kalau payung penelitian kan biasanya satu topik ya mahasiswanya banyak. Kalau saya ya gitu. Yang saya maksud dengan payung adalah ini semua topiknya dari kita semua, tapi tidak banyak gitu. Jadi kalau materialisme tahun ini satu, tahun depan satu lagi, tahun depan satu lagi gitu kalau saya. Itu berarti bukan topik skripsi tapi topik penelitian kita. Iya, saya karena dia mesin ya. Payung top. Ini mesin ini metafora ya, bukan saya merambah mereka sebagai mesin. Jadi kalau dia mau meneliti dengan pembimbing saya, topiknya topik yang saya minati. Gitu. Jadi itu menguntungkan diri kita saja Iya. karena kan mahasiswanya sedikit. Iya. Padahal tujuan utama adanya payung penelitian ini adalah membantu mahasiswa untuk lulus lebih cepat dan lebih banyak. Salah satunya. Dan itu juga diarahkan kepada topik kita, jadi menguntungkan kedua belah pihak, tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Ini kalau buat saya, kalau di luar negeri biasanya kita setuju aja ambilnya fakultasnya. Dia punya dua kan, ada yang namanya honors, ada yang enggak, gitu kan. Jadi mereka yang benar-benar hebat, ya, itulah yang boleh bikin tesis, gitu kan. Nah kalau di kita kan mau hebat mau enggak semuanya harus bikin tesis, gitu kan. Jadi menurut saya akan beda gitu, variasi sekali hasilnya, gitu. Ya dengan kenyataan itu, dengan peraturan dikti dan juga keinginan UI, bagaimana kita membuat kualitas kita bagus itu sekarang pertanyaan pentingnya. Sebenarnya fisik nggak begitu, fisik tuh kayak gitu. Jadi mereka punya pilihan, mereka boleh tidak pakai skripsi, boleh pakai skripsi. Gitu. Ekonomi begitu. Kita aja enggak gitu. Jadi mungkin itu bahan pertimbangan lah gitu kan. Jadi daripada kita bikin repot kan kasihan gitu. Mendingan kita bagi dua gitu. Mungkin nanti catatannya kalau yang pakai tesis atau pakai skripsi dia nanti boleh S2 Science atau gimana. Tapi kalau boleh bikin ini kalau enggak harus bikin apa gitu. Mesti dibikin MC ya. Tapi di psikologi kita harus bicara juga sama-sama P2TP berarti. Karena psikologi semua masih sama. Kita masih mengumpul bikin skripsi. Nah skripsi menjadi SKS yang diberikan dan dianggap merupakan salah satu kompetensi yang harus dicapai dalam kaitannya dengan penelitian. Ya, setuju saya. Jangan selama dibuat Masalah ini
ini kayak gini. Kita banyak kami ternyata mencegah. Tapi kalau nanti ada pemilihan nggak dibilang maksa gitu, Iya, di luarnya gitu. Jadi kan nanti kan kita punya nih 112, berarti ada 112 kali berapa topik kan? Mas itu boleh pilih kan mana yang bisa. Satu payung dua track. jadi saya yang punya minat itu udah punya Iya, jadi dia mau advertise. Jadi terserah mahasiswa pilih yang mana. Sama juga kayak di S3 kan, kalau kita S3 kita mikirkan saya pengen neliti ini nih topik itu, kita cari kan siapa ya di universitas mana nih profesornya ada, oh di sana gitu. Jadi kita apply ke sana. Kalau di sini kan enggak gitu kan, datang saya mau neliti, kemarin saya dapat jantung gitu. Pokoknya gitu ada nggak ya ahlinya, gimana kalau ada ahlinya, dia bingung gimana ya ada ahlinya. Jadi bukannya dia ngeliat dulu gitu spesialisasinya apa, oh saya mau begini kan, nanti kan dia akan dibimbing oleh orang yang nggak ahli kan, jadi begitu. Kalau zaman dulu kan 7 tahun dia bisa bikin disertasi, kalau zaman sekarang 3 tahun udah keburu hilang ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin atau tanggapan? tapi bahwa kita yang ngasih juga bisa ya, tapi yang saya melakukan sebenarnya sudah tahu nanti. Iya benar, itu yang saya pikir harus diubah gitu. Yang mana? Yang bahwa orang yang jadi topiknya bukan mahasiswa gitu loh, tapi topik yang kita kuasai, yang kita minati, harusnya gitu. Kalau saya disuruh bimbing misalnya, ini saya mau tentang intervensi CBT, kan saya nggak ahli gitu kan. Kalau dia motor saya suruh bimbing, ya bisa aja, nggak bagus jadinya gitu. Jadi jangan sama saya, kalau sama saya fokusnya harus yang ini gitu, yang saya kuasai. Gitu. Tapi terusnya yang ini berminat, yang ini maksud saya kan mesti cocok gitu loh. Iya, nantinya kan dengan sendirinya kan begitu kan. Dia tinggal pilih kan. Kalau nggak ada, suruh yang lain. Iya, begitu. Tapi kita still have a problem ya, cukup banyak mahasiswa yang kemudian ditolaki walaupun minatnya sama dengan keterbatasan tadi. Kedua, kita tetap harus mencari pembimbing. Gak mungkin kita tidak memberikan pembimbing buat mahasiswa walaupun dia punya topik sendiri. Dan itu resikonya dia tahu, dia akan paling mampat dapetnya. Karena memang kita belum siapa yang mau bimbing dan siapa yang bisa. Tapi kan paling nggak kan sebagian besarnya kan beres ya. Kalau ada kecualian ya biasa lah. Tapi juga nanti itu ya, itu di mana di sosialisasi yang kita rapat dengan manajer pendidikan Badik 1 yang dibatasi berapa orang di jumlahnya pembimbingan itu, jadi itu tidak lagi 4-15 ya, bisa 15 itu SK penyelenggaraan 8-4 jadi itu loh. Jadi S1 8 misalnya, S2 misalnya 4, S3 3, tapi bisa juga banyak orang itu. bimbing diri sendiri. Tapi kalau kita lihat yang dua misalnya, mereka kan datang dari berbagai ilmu, kan udah beda. Nah kadang-kadang kalau kita paksa, dia nggak bisa ngikutin kita. Kalau saya ngikutin dia, ada hal-hal yang kita nggak bisa ikutin. Mendingan ikutin kita kan, mendingan ikutin kita. Mungkin teknisnya begini, kalau kita punya data, sebenarnya minat dan arah pengembangan setiap staf itu apa saja bidangnya, dan itu kita tawarkan ke mahasiswa, kita sosialisasikan, mahasiswa akan bisa melihat sebenarnya minat dia apa, dan dia akan mencari yang tepat ini siapa yang kira-kira cocok. Kalau saya lihat misalnya setiap profil staf itu ada di website fakultas, di situ tertera research interest-nya dia, dan si profil tertulis
tulis bahwa mahasiswa yang honors silahkan mendaftar mendatangi dia kalau mau memiliki tentang yang terkait dengan bidang-bidangnya dia gitu. Kalau S1 sih bisa, S2 tuh loh. S2 apalagi S2 yang multi entry Kalau terapkan, kalau mau dia kan terapkan kan ya. Cuma di sini nggak ini. Kalau terapan jadi Ini sebenarnya sudah ditunggu misalnya dosennya itu kepakaran apa benar-benar kuliah dan semangat dan bisa mengkawinkan minat bisa masuk memang saya masuk ke psikologi kesehatan karena orang tuanya stroke, jadi mereka harus bikin rakit dulu. Ya dicari aja kalau ada memang staff yang nawarin, main. Kita bisa bukan dosen di situ, itu bisa ya. luar biasa. Tahu saya kalau dosen luar biasa bisa. Nah, ini dia. Karena bisa di situ tapi nggak paham ya. Makanya itu kelemahannya di situ. Sekarang kita udah punya belum? Itu maksudnya. Yang punya belum Daftar peminatan Siapa yang mahasiswa ditanya di mana ditaruhnya di mana karena mahasiswa denganannya nggak tahu dari dulu. Jadi kalau di apa saya lihat sudah di labelnya modelnya. Jadi untuk ada sekarang dia harus milih. Mereka kan dapat sebuah gitu ya, kertas isinya tadi topik dan nama pembimbing. Jadi kalau saya yang saya mau bimbing topiknya ini itu ada kayak sinopsis yang kecil-kecil gitu topiknya. Nah nanti dia suruh pilih, dikasih nomor tuh semuanya. Oke, pilihan pertama kamu apa, pilihan kedua kamu apa. Udah, nanti kumpulin, nanti dia punya inilah. Oh kalau cocok ya ambil. Kira-kira begitu, simple gitu. nanti saya buatin tulisnya tenang aja. Tapi butuh bantuan ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya untuk memperbarui data yang udah ada sebelumnya. Kan semua udah dikumpulkan dari masanya Pak Ito ya. Mungkin ada pembahasan lain. Enggak, itu udah jalan. Karena ternyata satu orang bisa bikin minatnya 5. Tapi ketika setiap kali awal semester kami tanya, ayo keluarin payung apa? Itu 1, 2, 3 orang aja ngasih garis besar payung penelitiannya di kali ini tentang apa gitu. Dan itu yang mesti dikumpulin lagi. Apakah memang masih fokus dan ditanyain lagi? Dan dikasih ini kalau ngasih tepat waktu dapat honor, kalau enggak ya gitu lah. Di ekonomi itu begitu. Jadi yang saya ngomong ini bukan apa ya, bukan bohong gitu. Jadi misalnya gini ya, mereka memaksa orang untuk melakukan absensi siap. Jadi mereka tuh ini masuk internet semuanya. Jadi yang mengabsensi bukannya mahasiswa aja, nanti lihat dia panggil namanya ada nggak? Oh ada, masuk, ada gitu. Jadi kalau saya tidak mengisi di sini, honor saya minggu itu hilang. Gitu. Jadi mau nggak mau semuanya ngisinya itu 90% ngisi, ada 10% hilang. Oke lah, tapi sebenarnya besar beres. Nah sekarang gini ya, kembali kalau kita mencoba apa ya, lebih mengarahkan dan membuat persepsi kita cukup sama ya. Saya ingat waktu zamannya Pak Ito kita disuruh nulis contoh konkret lah, saya misalnya, saya masukin di situ pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus, marriage misalnya ya, waktu itu ada INA koordinator gitu kan, itu nggak jalan loh. Terus kemudian saya lupa ini bencana misalnya ya, trauma dan bencana. Misalnya ini kan misalnya setiap semester tuh harus ditanya, semester ini kita mau keluarin apa? Nggak mungkin 4 tahunnya. Orang ada batasan 45 di satu topik, kan nggak mungkin satu gitu kan nggak mungkin. Jadi memang setiap semester atau setiap tahun untuk tahun ini itu siapa akan mengeluarkan apa, kita punya planning. Ya, betul. Supaya kita tahu di semester ini dari 4 minat saya ini saya mulai agak pindah ke sini gitu ya.
tidak udah bisa ambil yang satu fokus misalnya gitu ya, atau saya itu sebagai pemilih dua gitu ya, paling banyak 2, tapi kalau 4 kan nggak mungkin, nanti kita harus tanya lagi. Dan dari sini kita mungkin bisa ditambahin dari 4 minat kita ini, selama ini kita ternyata lebih fokus ke mana. Beberapa kali kita bikin payung topik kita apa? Ya, berapa orang mahasiswa yang ikut dan mungkin terus terang belum cukup waktu untuk membuat topik payung sudah kita laksanakan itu bisa 1 jurnal. Ini kan mimpinya ini. Ya, betul. Itu yang kita bilang meta plan, meta analysis. Ya, bukan meta. Rencana. Ya, apalah menggabungkan dan sebagainya gitu ya, supaya berbuahkan jurnal kan. Karena kita sudah lebih kuantitatif kerjanya daripada kualitatif menghasilkan 1 jurnal supaya idealnya hari tadi ya. Terus terang buat teman-teman sih, saya untung sudah melewati 1 masa yang udah mentok gitu ya. Jadi maksud saya itu bisa dilihat lagi biar bisa terbantu gitu. Karena kita mempunyai payung, apakah akhirnya harus menyebar sendiri gitu. Kalau saya bilang masih ada research group kali ya, di satu bagian dari research group. Jadi supaya kayak saya misalnya psikologi ekonomi sama konsumen, kita punya beberapa orang, topik kita kurang lebih yang dekat-dekat itulah gitu. Jadi minat, jadi kan orang-orang yang minatnya hampir sama. Itu sih ada ya, kemarin kita ada kumpul yang berbagi lagi kan apa, sebenarnya kalau di perpustakaan nah itu belum ada follow-up-nya. Ya, research group itu rasanya dulu pun Pak Wilman pernah mencoba untuk melakukan itu, tapi belum terlaksana secara optimal. Memang EFIS akan membuat raport sebetulnya mengenai penelitian dosen-dosen, ya. Dan kemudian jadi buat raport dari data yang sudah ada, dan kemudian data ini juga akan dikembalikan kepada para kepala bidang studi untuk dicek kembali. Nah, nanti setiap sebelum mahasiswa memasukkan proposal akan ada permintaan untuk melihat kembali apakah bidang atau area yang akan dituju oleh untuk kepakaran masing-masing dosen dari ketua bidang studi itu bisa kita peroleh kembali, ada perubahan atau tidak. Harapannya paling tidak seorang dosen itu punya 2 saja, tidak usah punya 4, karena akan semakin berserak, apa aja bisa, itu sesuatu yang tidak mungkin begitu kalau kita betul-betul hendak menuju kepakaran. Dan kemudian nanti untuk riset-riset S2 dan S3 kita betul-betul orang akan lihat dosen itu ada di area atau bidang apa, karena kita tidak bisa mengentertain semua topik yang dimiliki atau diingini oleh student yang akan datang ke sini. Kita hanya akan memberikan sedikit nantinya dan akan sulit untuk masuk jurnal. Tetapi kalau kita bisa membangun secara persisten dalam topik yang sama, itu kita akan membangun CV sendiri, karena kita akan selalu referensinya ke topik-topik itu. Di situ kita membangun kepakaran kita dari apa yang menjadi referensi kita, kemudian penelitian baru masuk lagi menjadi referensi kita, begitu terus. Dan mudah-mudahan kepakaran pun akan menjadi lebih jelas untuk masing-masing dosen nantinya. Tapi memang itu perlu waktu, nanti akan ada pembahasan dengan para ketua bidang studi nantinya. Rencanakan minggu depan ada rapat pertama dengan para ketua bidang studi. Hanya ketua bidang studi sosial lagi nggak ada ya kelihatannya ya. Yang akan pergi cukup. Jadi nanti mungkin kalau ada yang mewakili dari sosial. MV lah maksudnya. Tapi ini sekretarisnya mungkin karena ini ya apa, dosen itu ngajar banyak benar. Saya punya tim termos dari dulu, saya suruh mereka bikin payung-payung, nggak bisa nggak. Soalnya kurang sebenarnya itu. Saya bisa bayangin apalagi teman-teman yang punya profesi kan. Yang mas dapet deh. Soalnya yang sekolah kan belum balik-balik, jadi bebannya Saya mau bikin kader nggak berhasil, jadi nggak kayak di saat ini berhasil bikin kadernya yang lebih banyak kan. juga dari ibu, dia campak dari luar, semua di situ ini Saya nggak berhasil. enggak, maksudnya ibu tadi kan nggak dari situ, jadi dia dari Kalau lebih mementingkan yang lain, yang ngerti, itu
Kalau yang tadi yang benar yang baca itu. Tadi kan profil kita tadi udah saya tulis kan tadi kan 83%-nya Iya. psikolog gitu kan. Jadi ya di feeling saya sisanya itu yang lebih kuat, jadi mungkin ya science gitu ya, bukan Ya mungkin memang proses akan yang kita itu begitu jalannya kalau Indonesia selama ini ada praktek misalnya selama ini ada praktek payung penelitian misalnya di mana dosen bukan payung penelitian tapi kita ada topik saya tentang topik terhadap trauma gitu ya apa tapi pada kelompok partisipan yang berbeda itu oke atau oke sebenarnya? itu sebenarnya tadi saya pengen nyebut tuh, saya nggak takut nanti ada yang marah gitu, jadi makanya saya kalau ada yang nanya kan saya langsung gitu kan, jadi bukan saya yang raise the topic ya. Jadi kalau saya amati kebanyakan kita bikinnya begitu ya, jadi apa ya, payungnya itu adalah ke samping gitu. Jadi tahun ini saya misalnya saya contoh yang nggak ada orang di sini gitu ya, misalnya segmennya A dan B gitu ya, nanti tahun depan tambahin C dan D, tahun depannya lagi E dan F, ke samping kan gitu terus ya. Mestinya pikir sendiri tuh sekarang habis ini berhenti, tahun depan lebih dalam lagi dong, terus tahun depan lebih dalam lagi gitu. Jadi ke bawah dia, lama-lama tambah tajam. Nah itu yang disebut kepakaran menurut saya. Tapi kalau ke samping ya kan sama ya, alatnya sama, metodologinya sama, teorinya sama, nggak ada perbedaan gitu. Dia cuma ganti orang aja gitu loh. Jadi sangat tidak efisien. Jadi mungkin cukup dengan katakanlah 2-3 segmen, maksudnya kita udah kesimpulan selesai. Terus tahun depan ada lagi apa lagi ya gitu. Tapi jangan dikomplek samping terus gitu. Ganti sampel aja, ganti sampel. Artinya kita Topiknya iya cari variabel baru atau apa, ini kok nggak jalan ya, barangkali ininya ganti gitu kan, geser lain gitu loh. Tapi bukannya kita menambah partisipan, masa sampel yang macam-macam gitu. Idenya gitu. Kalau kita kan karena harus bikin 5 ya kalau nggak salah gitu kan, ini kan gitu kan harus 5 ya kalau nggak salah, 5 mahasiswa, jadi dosennya nggak sempat mikir kan, harus bikin 5. Jadi ya udah paling gampang apa ya udah idenya 1, sampelnya 5 macam gitu. Tapi kalau dia dikasih waktu untuk mikir ya tadi ya lain deh pasti dia akan bikin, kalau dia harus bikin 5 kali tambah lama tambah dalam gitu nggak? Ya saya sepakat sama Sari. Jadi saya pikir yang perlu didorong adalah lebih keras kali. Jadi seperti yang Mas Hari katakan tadi, jadi yang untuk membangun kepakaran itu yang kita bangun adalah nomological network dari apa yang kita mau teliti. Jadi katakanlah yang kita mau teliti adalah konflik. Konflik itu bisa saja kita teliti dulu variabel A dan B yang mempengaruhi konflik. Kemudian kita melihat konflik itu di mana, misalnya di society, di masyarakat Batak versus masyarakat Minang. Jadi bisa saja sampelnya berbeda, tapi tidak hanya itu. Jadi tahun demi tahun kita membangun nomological network yang lebih luas sehingga kita sungguh-sungguh menjadi pakar di bidang konflik. Kalau Anda mau tanya tentang konflik mulai dari konflik orang Batak, konflik partai, saya bisa tahu, tapi tentu saja variabel untuk menjelaskan itu berbeda. Mungkin begitu. apa itu nomological? Kaitan antara variabel IPDV-nya itu Bu dengan ada variabel-variabel lain. Itu Nomological network-nya, jejaring dari variabel-variabel yang membuat kita memahami satu gejala dengan lebih komprehensif. Jadi kalau kita satu studi mungkin cuma IPDV cuma 2 variabel. Nanti tahun depan diganti pakai variabel lagi ada 3. Kita kan jadi kita punya informasi ada sekarang nambah nih. Tadi terjadi tadi nggak sini kan berarti terjadi yang lain. Ini kayak Jadi yang bertambah adalah karena kita menambahkan macam-macam variabelnya. Jadi kita punya gambaran lebih komprehensif, bukan menambah sampelnya, macam-macam sampelnya.
Ini S1 ya? Apa S1? S1 juga ya? Kepakaran ya? Iya, kalau kepakaran itu kan tadi kan yang mendrive kan kita kan, yang menentukan topiknya kan kita. Saya mau cerita bahwa di AI S3 banget karena saya nggak tahu namanya, yang saya amati adalah bahwa ada suatu periode yang konsepnya itu selalu spesifik, selalu testing, whatever itu pakai lagu mereka isi model. Semua kan semua orang gitu. Rupanya itu dibahas tematiknya begitu. Sekarang lain, sekarang tentang moral engagement, moral development, moral apa gitu ya. Banyak penelitiannya seperti itu. Nah, kalau itu kepakaran juga, karena tadinya kan selalu kasih terus ganti. Itu apa sebenarnya dulunya? Nggak tahu, saya nggak kalau saya baca saya bisa ngomong banget. Ya, Nggak tahu. Saya tahu apa, semuanya satu ada. Sekarang semuanya mau itu kalau anda bilang di art of science dari satu topik, bagaimana dia berubah berkembang ini dan sekarang ya itu namanya di art of science. jadi apakah itu keren ya jangan periode ini Ya kalau kepakaran tuh dari dulu ya itu aja. Jadi mungkin dia punya 4 area. Ya udah tiap tahun ya ini 4 tinggal mana-mana. Dan biasanya kalau luar negeri seperti itu sih. Topiknya cuma itu aja. Sudah bertahun-tahun. Nanti udah 5 tahun baru diganti. atau mungkin ada bisa kasih contoh ya. Kalau saya lihat kayak Mbak Prati ya, Mbak Prati itu presentasinya kan emosi ya. Nggak semua orang kan banyak, terutama S1 deh. Ada dulu bisa masih ada yang nah iya makanya ada lagi yang dan emosi itu variabel yang mempengaruhi emosi perilaku dan sebagainya itu mau diperbanyak gitu. Kalau iya, kalau umpamanya itu diperbanyak jadi kayaknya spesialis dari emosi. Tapi biasa Mbak, jadi kalau di luar negeri juga begitu. Apa mereka bilang gini, begitu saya pensiun, teori saya yang dilupakan orang. Biasa, jadi ya siap-siap seperti itulah. Mungkin saya juga nanti bukan, artinya sok itu proses yang akan kita alami bersama. Tapi kalau kita bicara di art of science itu kan disebut dan bagaimana itu kemudian dikembangkan dipakai dan kemudian ada perubahan barunya di mana sehingga orang yang pakai nama apa dan lebih menjadi kemana itu akan menjadi part of history, pasti. Umur ibu pasti nah kalau ada teori emosi dan emosi ada apa verifikasi apa yang harus di sini malah boleh sharing sedikit ya. Saya sih lagi belajar sebenarnya tentang bagaimana organisasi dia sebenarnya cara dia bisa meneliti tapi juga kerjaan mengatakan. Makasih banget sama Mas Ali. Ini cara yang sangat membantu kalau buat saya ya. Jadi kalau di S1 atau S2 psikologi sosial itu ada yang mata kuliah peminatan ngasih jurnal itu. Pensisos itu jadi kita dipaksa ngasih satu artikel jurnal ke mahasiswa untuk kemudian dipresentasikan dan nanti kalau mahasiswa minat penelitiannya mengambil artikel jurnal itu untuk kita bimbing kemudian. Nah itu buat saya itu menolong sekali. Jadi dengan artikel yang sama ini udah periode periode ketiga dengan artikel jurnal yang sama, topiknya sama, the preference for potential itu, dan sudah ada beberapa mahasiswa yang ambil penelitian itu. Dari satu artikel itu ada yaitu variabelnya aja diputar-putar, jadi pilihan terhadap potensi dibandingkan prestasi. Oke, kalau informasinya positif dibandingkan negatif.
Jadi ya saya pengen kayak yang Mas Ari bilang gitu, jadi ke dalam gitu, jangan ke samping. Walaupun partisipannya mungkin nggak representatif populasi nggak gitu, nah setidaknya ada beberapa variabel yang ganti satu variabel aja dengan artikel jurnal yang sama itu lumayan kok, tapi belum habis sih Mas. Tapi itu bisa membantu sekali menyiasati waktu yang sangat terbatas. Tapi ya masih belajar terus. Maksudnya kan bisa dipakai buat disertasi juga gitu, nanti akhirnya ke situ. Nah tadi spesialisasi versus hobi. Jadi kalau hobi itu ya. Tadi hobi. Kalau spesialisasi masih nyari sih, Bu. Oke, jadi maksudnya Ica ini loh Bu, kalau kita itu dikondisikan untuk dalam satu topik dan itu ada sinergi antara pengajaran dengan membaca artikel, kan kita kalau mau mendalami itu kita mau harus baca artikel kan, maka kita akan ketemu jalannya sosial. Walaupun sekarang udah fokus ke peminatan itu, kita ada kuliah penelitian psikologi sosial. Jadi semua staf diharapkan menyumbang satu artikel yang nanti artikel itu akan dikasih ke mahasiswa. Katakanlah dari 12 staf ada 8 staf yang nyumbang, bisa nyumbang 2, bisa nyumbang 3. Mereka akan milih satu artikel untuk mereka buat proposal penelitian. Ketika mereka membuat proposal penelitian, mereka mahasiswa akan bertemu bicara dengan kita 3-4 kali. Disitulah kita akan belajar. Biasanya juga ngalamin seperti Ica. Nah kebetulan kalau saya lebih beruntung karena waktu itu ketika saya memberikan topik, saya juga apply hibah riset awal, akhirnya jadi artikel walaupun masih jurnal Makara gitu. Artinya kalau publikasi, ya kalau publikasi maunya internasional kan. Kalau udah bisa di Makara bisa ke internasional. Ya, nasional betul. Jadi nah ke depan ini kan dengan kurikulum baru akan ada mata kuliah di S1 itu apa namanya, rancangan penelitian psikologi atau apa namanya juga? Iya. Apa namanya? Rancangan penelitian psikologi itu. Yang rencananya mau menggunakan format seperti penelitian psikologi sosial, karena staf memberikan artikel, lalu kita membimbing mahasiswa bikin proposal. Wah kalau itu jadi dan banyak staf bisa berjalan gitu ya, dan banyak staf yang terlibat, mau nggak mau kita akan mendorong untuk yaitu menentukan spesialisasi. Mungkin awalnya hobi dulu. Memang awalnya ada rasa nggak yakin sih, Ica juga, saya juga, apa iya ini ya, aku merasakan ini topik saya ya, tapi ya jalan aja lah. Ternyata bisa juga. Kita nggak bisa bikin payung yang yang berjalan masyarakat sekarang. Tapi tadi ya, jadi biasanya sih bertahap ya, kita bikin tadi udah verifikasi plus dulu, baru nanti biasanya kita punya ide, kalau kaitkan dengan Indonesia gimana ya biasanya begini. Misalnya kenyamanan pada anak, yang tahu dan kenyamanan anak di sekolah. Ya tinggal dicari ke jurnalnya kan, Ya, mulai ada nggak yang sudah di sini. Ya tinggal begitu, tidak masalah, tidak bertentangan. Tadi yang ini dia tentang penelitian sosial itu jadi yang replika tadi ya. Iya, replikasi. Jadi dia lihat modelnya jurnal itu terus kemudian melihat itu. Iya, kita hanya nambahin satu file sebagai moderator. Atau biasanya di jurnal kan ada diskusi tuh di akhirnya, saran-saran dari si peneliti itu. Ya boleh. Saran-saran dari peneliti yang belum diteliti. Nah, kita bisa dapat ide dari situ. Kalau di skripsi itu ada informasinya yang positif sudah, yang negatif belum. Coba deh kalau sekarang informasinya yang negatif. Kemudian belum, ini belum dilihat dari dari fotoshopnya dia, dari segi personality. Ya udah, dari benar-benar jurnal yang sama. Variabelnya itu diganti. Bisa dapat ini kuesioner atau instrumen dari Oh itu eksperimen sih, jadi khusus jadi eksperimen. bisa Tapi kan untuk mendapatkan itu dalam waktu singkat kan nggak mudah. Misalnya dia pakai instrumen dia ya, misalnya si Big Five sekarang sudah biasa sana.
Tapi ini mahasiswa yang misalnya mengambil itu sih kan ada batas waktunya. Kalau kita haruskan dia mencari kemudian ada batas dari awal lagi semua itu kan pekerjaan. Nggak selalu ketika Saya mau sharing pengalaman juga ya. Saya kan udah syuting, jadi pengalamannya paling enggak tahunnya udah. Jadi dengan jurnal itu mahasiswanya kan baca, kita bimbing untuk topiknya memang topik kuliah kita. Lalu enaknya jurnal yang bagus itu selalu ada nama pengarangnya dengan emailnya, dan itu kalau kita bisa berhubungan itu gampang sekali dapat kuesionernya sambil dia juga kerjasama gitu untuk di tempat di Indonesia gimana. Pengalaman saya mudah sekali asal kita bisa dapat emailnya dia dan korespondensi. Sesuai filter sih yang dari awal ya nanti S2 biasanya S1 dan itu bisa sekalian payung bisa sekalian payung. Jadi waktu itu saya langsung ke mahasiswa dengan topik prasangka, variabelnya satu sama, yang satu lagi beda. Jadi benar-benar menjalankan satu topik. Saya sendiri juga jadinya benar-benar disitu yang awalnya nggak pede bisa. Bu Isti pengalamannya bukan eksperimen, jadi yang dia bisa juga ya ya. Jadi nggak seperti itu mahasiswa bisa lulus semester. Karena sudah diawali dengan proposal penelitian. ya cuma kemarin saya baru cuma untuk mencari PS mahasiswa yang dipegang oleh skripsi siapa yang bukan psikologi, Mas Robi, karena itu dia ikuti jurnal yang dia bimbing atau segala macam kan ikut. Kita harus cari dua PS lain karena kan nanti harus ada psikologi juga, bukan kemudian ada dari jurnal kan, jadi kan harus memperkaya dan make sure itu variabel psikologi. Ada yang lagi atau tidak ada, terima kasih.